Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bertemu kembali dengan saya tentunya Beni Firmanto di channel Pendidikan dan Tutorial Mas B. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita masih dalam tema 2, yaitu pada subtema 1, pembelajaran yang kedua. Yuk, silakan disiapkan buku temanya nggih, halaman 10. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Beni akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran. Yuk langsung masuk ke buku temanya nggih. Pada halaman 10. Di sini terdapat gambar Siti, Beni, Edo, dan Dayu. Mereka sedang berada di rumah Dayu. Ini Dayu sedang menyiapkan minuman. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, jika kamu nanti juga berkelompok, silahkan itu dibagi nggih. Ada yang membaca dongengnya, ada yang mendengarkan, yang lain menyimak. Simaklah dongeng yang dibacakan oleh temanmu. Nah, kalau ini akan dibacakan oleh Pak Beni nggih. Dengarkan. Pengembara dan Sebuah Pohon oleh Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, cerita ini dikutip dari www.rumahdongeng.com. Nah, setelah kalian mendengar cerita tentang pengembara dan sebuah pohon ini, yuk sekarang kita lanjutkan pada kegiatan ayo bercerita. Nah, nanti hubungannya masih dengan ini nggih. Masih dengan cerita itu nggih. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Nah, ini seperti pohon tadi. Meskipun pohon itu tidak berbuah, akan tetapi dia memiliki ranting dan daun yang lebat. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Nggih, leres nggih, ini betul. Contohnya, tumbuhan itu bermanfaat bagi manusia. Hewan juga bermanfaat bagi manusia. Apakah tumbuhan juga bermanfaat bagi hewan?
Tentunya iya. Nah, contohnya apa? Kambing memakan rumput, sapi juga makan rumput, jerapah makan ranting pohon. Lalu, bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Tentunya apa, Ca? Kita harus merawatnya. Tumbuhan disirami pada pagi dan sore hari. Kemudian kalau binatang dikasih makan dan juga dibersihkan kandangnya. Nah, itu adalah cara kita berterima kasih kepada tumbuhan dan binatang. Itu sikapnya yang terbaik, nggih. Nah, setelah tadi kamu baca dan mendengar, kamu menyimak dari apa yang dibacakan oleh Pak Beni ataupun oleh temanmu, sekarang ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Silakan ditulis di buku tugas, nggih. Ditulis, jangan lupa ditulis pesannya apa. Nah, gitu. Nah, setelah itu kamu coba tugas hari ini adalah silakan kamu buat sebuah video yang di dalamnya nanti adalah menceritakan kembali dongeng pengembara dan sebuah pohon. Apakah menceritakan kembali itu harus membaca, Pak? Tidak. Menceritakan kembali itu adalah menceritakan dengan memakai bahasamu sendiri. Ceritanya tentang apa? Nah, Pak Beni beri contoh, nggih. Contohnya, pada suatu hari ada 2 orang pengembara di hari yang sangat panas. Mereka berjalan sangat lelah dan kemudian mereka menemukan sebuah pohon yang sangat lebat. Mereka duduk dan senang sekali karena mendapatkan tempat yang teduh. Kemudian salah satu dari kedua pengembara tersebut menengok ke atas, melihat ke atas. Kemudian bergumam, betapa tidak bergunanya pohon ini, tidak ada buahnya sama sekali. Mendengar hal itu, pohon pun berkata, "Dasar manusia tidak tahu terima kasih. Kamu sudah berteduh di bawah ranting dan daunku yang sangat teduh. Masih saja aku dibilang tidak berguna." Nah, kemudian tambahi pesan yang kamu tulis tadi. Jadi teman-teman, pesan yang saya dapat dari cerita ini adalah kita harus pandai-pandai mengucapkan terima kasih, karena mengucapkan terima kasih itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Ingat bahwa apapun yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan Allah dan atas izin dari Allah. Nah, itu nggih, contohnya seperti itu. Yuk, buat video nggih yang bagus, yang rapi nggih. Jangan lupa dikompres. Kalau nggak dikompres nanti videonya terlalu besar. Pengirimannya juga sulit tentunya. Nah, ini setelah kegiatan mengamati nggih, setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Ya, bersyukur itu dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, bersyukur itu dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Contohnya apa, Pak? Yuk kita simak dialog di bawah ini tentang antara Beni, ayahnya, dan ibu. Nah, kalau kalian memang lagi berkelompok, silakan itu dibagi nggih. Ada yang menjadi Beni, ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi ibunya. Beni bertanya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" tanya Beni. "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" tanya Beni lagi.
Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi pupuk, air, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Tanya Benny yang masih penasaran. Cara berterima kasih pada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, ini obrolan antara atau dialog antara ayah Benny dan ibunya. Nah, setelah kalian membaca itu tadi, dialog itu tadi, silakan kemudian dikerjakan pada kegiatan ayo menulis. Silakan ditulis di buku tugasmu. Di sini sudah ada pertanyaannya sudah jelas. Jawabannya tentunya sudah ada pada dialog tersebut. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Nah, tadi ada untuk apa? Nah, adalah salah satunya adalah sebagai wujud rasa syukur kita. Nomor 2, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Apa yang dirasakan ya Cah? Tentunya yang kita rasakan adalah merasa senang dan merasa bersyukur sekali dengan atas apa yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Ada tumbuhan yang bisa kita petik dan kita konsumsi, ada hewan-hewan yang bisa kita manfaatkan untuk lauk pauknya. Nah, kemudian yang terakhir, tulislah 2 pengalamanmu terima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Nah, ini kamu tulis Nah, selain itu, menjaga kesehatan tubuh itu juga salah satu cara kita bersyukur. Bagaimana caranya? Dengan berolahraga secara teratur. Nah, tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen, dan oksigen ini didapatkan dari tanaman yang ada pada lingkungan sekitar. Nah, untuk olahraganya ini atau PJOK-nya ini silakan dipraktekkan sendiri di rumah biar nggak capek dalam belajar. Boleh loh mengajak orang tua atau teman-temanmu untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut. Nah, akhirnya terima kasih sudah menonton video dari Pak Benny ini. Ingat tugasnya tadi, jangan lupa dikerjakan. Dan selamat belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak dan jauhi kerumunan apabila tidak terlalu penting. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe video ini, channel YouTube ini Dan terima kasih, selamat belajar. Kelas 3 hebat, prestasi dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.